Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, semenjak chapter 1116-an kemarin dirilis nih, kita tuh sudah mendapatkan gambaran besarnya ya. Kisah dunia baru tuh benar-benar serasa diputar balikkan sekarang ini. Terkhusus kebenaran-kebenaran yang terbongkar yang membuat kelompok Im sama itu harus menanggung getir nih, karena kebohongan yang ditutupi terkuak juga. Informasi chapter 1116 itu tambah seru karena ini juga menyebutkan Alabasta, dimana sang ratu tuh juga telah hilang nih. Nah, poster pencarian itu sudah ada di mana-mana ya, dan ini semacam menjadi clue lagi bahwa semenjak King Cobra juga tewas karena Guru Se dan Im sama, dia tuh sebenarnya telah mengetahui sang raja yang duduk di balik kursi yang katanya kosong tersebut ternyata ada yang menyinggahinya. Nah, sejak dahulu Alabasta yang dijajah itu nyatanya punya catatan rahasia kelamnya tersendiri nakama. Orang seperti Mr. Crocodile pun harusnya juga tahu dong jika negara tersebut tuh memanglah menyimpan sesuatu yang terkait dengan pemerintahan dunia sendiri. Im sama maupun para pendahulunya yang bernama Nefertari Lili itu juga terkait dengan sana ya. Apa Crocodile tanpa sengaja dia dahulu menargetkan Alabasta? Dan apakah dia bersama para kelompoknya itu di Crossbill sendiri akan bereaksi menanggapi dunia baru yang sedang kacau-kacaunya itu? Well, ini akan menarik sih. Yuk kita bahas lebih detail mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joyboy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman, pada chapter 1116-an ini ada salah satu poin yang menarik di sana. Im sama sedang melihatkan sesuatu tuh. Dia memandangi poster Nefertari Bibi. Apakah yang kalian pikirkan? Pasti ada beberapa hal yang mikir seperti ini kan. Pertama, anggapan bahwa Nefertari Lili itu adalah Im sama sendiri, karena dia ini sudah lama menghilang dari kerajaan Alabasta kan. Nah, sejak awal 20 negara pendiri itu dibentuk, Lili itu harusnya ikut serta dalam pertama kali rapat reverie itu, tetapi dia sudah tak pernah kembali lagi. Well, apakah Lili ini kayak punya semacam dua kepribadian ya? Dia memandangi poster Vivi karena rindu pada Alabasta dan rindu pada adiknya yang sudah besar itu. Nah, mungkin aja seperti itu teman-teman. Bagaimana jika itu salah? Kedua, asumsi lain yaitu jika Im sama itu malah mengejar Vivi. Ya, masih ada kemungkinan ya jika Im sama itu memanglah sosok pria teman-teman. Dia memang telah ada dan hidup sejak era abad kekosongan. Makhluk inilah yang membuat Nefertari Lili itu menghilang saat tersebut. Im sama mungkin sudah menargetkan Lili ya sejak lama untuk tujuan tertentu, tetapi mungkin dia gagal atau Lili itu melenyapkan dirinya sendiri. Itulah kenapa sekarang dia itu menargetkan adiknya Vivi untuk tujuan serupa mungkin ya. Hal seperti ini bisa saja terjadi sob. Tapi ingat ya, ini juga masih memungkinkan mengalami kesalahan pula. Namun jika hal itu benar adanya, sebenarnya apa yang sedang Im sama itu pikirkan? Dan apa nih tujuan besar semua ini? Apakah ada kaitannya dengan Alabasta? Well, ini pasti kalian tahu pula ya. Apa alasan Crocodile dahulu yang juga pernah menginvasi wilayah tersebut? Untuk orang seperti dirinya yang tahu luar dalam dunia bawah sendiri, ia pernah mengatakan motif sebenarnya dia menginvasi Alabasta adalah untuk mencari keberadaan senjata kuno Pluton. Dulu dia mengira bahwa Pluton itu tersembunyi di Alabasta tersebut, dan Crocodile lakukan untuk membangun kekuatan militernya agar mampu melawan kekuatan militer pemerintahan dunia. Disitulah awal Nico Robin menjadi anggota intinya ya. Tetapi apa yang dilakukan Crocodile itu mengalami kegagalan kan, dan Pluton yang ia cari itu malah ada di Wano Kuni. Tetapi ada hal yang menarik semuanya teman-teman, bahwa Crocodile mungkin tahu bahwa Alabasta itu sejak awal memanglah spesial. Tempat itu sudah berhubungan dengan pemerintahan dunia dan punya sejarah-sejarah yang ditutupi. Ini kayak semacam clue sekarang ini ya, dimana kisah One Piece itu berjalan sudah chapter 1116-nya itu adanya Nico Robin serta Crocodile kala itu nih. Alabasta kini mencuat kembali karena sejak kematian King Cobra, tempat itu selalu terkait dengan Im sama sendiri. Nah, ada apa semua ini dengan Alabasta? Well, kita harus kembali ke kejadian di mana Alabasta membongkar kebenaran yang lama ditutupi itu ya. Saat itu dalam pertemuan di panggung besar reverie, di sana itu terbongkar nama Di, dan kerajaan Alabasta ternyata memang punya hubungan erat dengan nama Di itu sendiri, karena ratu mereka itu adalah Nefertari Di Lili.
Nah, apakah ini sebuah kebetulan? Enggak teman-teman, itu adalah kebenaran yang sudah terkuak. Kebenaran itulah yang membuat Im Sama pada akhirnya marah nih, dan dia juga sempat dipertemukan pada King Cobra yang juga datang ke ruangan tersebut untuk menjamu Gorosei sendiri. Dia ingin tahu kebenaran tentang ratu terdahulu kerajaan mereka. Namun dia melihat bahwa tahta kosong itu ternyata diperintah oleh seseorang yang harusnya tidak boleh terjadi kan. Disinilah poin menariknya nakama, bahwa King Cobra bertanya tentang rahasia Namadi dan harta karun One Piece yang selama ini bukanlah harta biasa kan, melainkan itu adalah kebenaran tentang dunia ini. Im Sama tentu sangat obsesi dan emosi nih, karena dia juga tahu bahwa Nefertari Lily itu terhubung dengan Poneglyph yang tersebar sekarang ini. Hal itu juga membuka sejarah aib abad kekosongan nih, bahwa para penyandang Namadi sekarang ini akan mengetahui apa hal besar tersebut. Nah, itulah momen dimana King Cobra sendiri pada akhirnya tewas ya, setelah para Gorosei itu menunjukkan kekuatan seperti apa dalam balik siluet kala itu kan. Sekarang sudah diketahui ya kekuatan mereka yang terhubung pada segel Baphomet itu, yokai burung ular, yokai babi, yokai cacing gurun, yokai kuda petarung, dan yokai laba-laba raksasa. Itulah jelmaan dari para Gorosei. Kebenaran-kebenaran yang dimulai sejak terkuat dari pengorbanan Raja Alabasta sendiri, kini semua orang tahu ditambah dengan penjelasan dari Dr. Vegapunk bahwa mereka 20 negara pendiri beserta tentaranya itu adalah yang menenggelamkan kerajaan besar di zaman lampau tersebut ya. Mereka itu memutarbalikkan fakta. Mereka mengetahui Joy Boy dan juga kebenarannya, dan mereka itulah yang sekarang berevolusi menjadi pemerintahan dunia sendiri. Kita tahu ya, di dunia itu hanya ada beberapa orang yang mengetahui tentang hal itu, namun ada satu kelompok yang benar-benar tahu tentang isi abad kekosongan loh. Dan itu adalah kelompok kapal Raja Bajak Laut Oro Jackson Pirate beserta para krunya yang membaca, mempelajari, dan memahami kebenaran tentang abad kekosongan itu. Itulah kenapa mereka sebenarnya juga melakukan sesuatu dengan caranya sendiri ya. Jadi anggapan Vegapunk jika mereka kelompok Roger tidak melakukan apapun setelah mengetahui kebenaran dunia itu, kita juga kurang sepakat teman-teman. Mereka itu pada akhirnya menjalankan master plan besar jika dipikir-pikir ya. Kenapa? Lu bayangin kenapa dan alasannya besar apa Roger membubarkan kelompok Oro Jackson itu. Dia menyerahkan diri pada pemerintahan dunia dan untuk dieksekusi kan. Tetapi misinya itu adalah mengobarkan bendera bajak laut lebih membara lagi dari era lama. Dengan tekad bahwa salah satu bajak laut di 20 tahun sejak hari itu akan mengetahui kebenaran tersebut dan menjadi kelompok besar di mana kaptennya akan terhubung dan ditunggu pada Joy Boy ya. Mungkin Roger itu sedang menjalankan perintah Joy Boy meskipun dia bukan orang yang dipilih itu, tetapi tetap terhubung karena punya silsilah di Bula. Setelah itu peran Rayleigh itu adalah melatihnya untuk lebih kuat lagi. Ketika Kagami Sang menemukannya dan memberikan buah iblis tersebut, dan gak mungkin juga kan bahwa buah iblis yang dicuri dari Wushu untuk pemerintahan dunia sendiri Sang tidak mengetahuinya. Jika sekarang itu menjadi ketakutan terbesar Gorosei dan Im Sama, jiwa Sang sebenarnya dari buah iblis Rufila yang membangkitkan Sun God of Nika, jiwa yang sama yang sempat dimiliki Joy Boy di masa lalu. Memang mereka para kru Oro Jackson ketika mengetahui itu tidak langsung menyerang pemerintahan dunia ya, karena mereka tuh tahu mungkin hasil akhirnya seperti apa. Tetapi bagi pria yang dinantikan dengan kekuatan Joy Boy yang baru, dia bisa menggulingkan dan menjatuhkan sistem bobrok War of Government itu. Nah, ini nyambung pada Alabasta teman-teman. Pasnya lagi Luffy juga pernah bekerja sama dengan Crocodile di Marineford kan, karena sebelumnya sempat bertempur di Alabasta. Dan juga Luffy beserta kelompok kapal Thousand Sun itu mengenal baik Nefertari Vivi, karena dia sempat beberapa waktu bersama kelompok mereka saat masih awalan dahulu ya. Dan itulah fase dimana Vivi yang sangat dekat dengan kelompok itu. Nah, dengan keadaan dunia sekarang ini, nama Vivi, Kurohige, bahkan Luffy sempat diperlihatkan mencuat bagi pemerintahan dunia sendiri nih. Nah, mereka masuk dalam poster yang sempat diperlihatkan mencuat bagi pemerintahan dunia itu. Dan mereka masuk dalam poster yang dilihat oleh Im Sama sendiri. Ada apa dengan semua itu? Apakah jika keluarga Nefertari itu menyimpan rahasia besar Im Sama? Apakah Vivi juga bagian dari keluarga D sendiri? Dia sebenarnya adalah Nefertari Lily. Well, ini masih sangat praduga sih, tetapi hal yang pasti orang-orang keturunan klan D memang menjadi antitesis perlawanan terbesar bagi pemerintahan dunia sendiri. Nah, chapter 1116 itu ketika poster hilangnya Vivi juga sudah tersebar di Alabasta, sementara dia sedang bersama Morgan di surat kabar pemerintahan dunia nih. Alabasta sedang mengalami kehilangan sang raja dan ratu. Apakah negara tersebut aman? Tentu tidak nih, negara itu dalam bahaya karena ditinggal dua pemimpin besarnya tersebut untuk memutuskan sesuatu. Jika ada ancaman, kira-kira siapa yang akan memutuskan sebagai pemimpin tertinggi? Well, itu akan menjadi mohon kembalinya seorang putri raja yang sempat menghilang itu, Nefertari Lily.
Who knows, tidak ada yang tahu kan tentang semua itu. Tetapi Alabasta juga menjadi bagian menarik dalam peradaban abad kekosongan kan. Sesuatu yang akan buat pemerintahan dunia terbongkar segala aib besarnya itu. Dan itulah yang sudah dimulai sejak era Nefertari Lili lalu berlanjut ke Nefertari Vivi. Semangat nakama semuanya, gimana menurut kalian sendiri? So, terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.